Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan proyek desain yang telah dikerjakan, yaitu perancangan belt conveyor untuk memindahkan material tambang berupa broken granite. Jadi di sini suatu perusahaan ingin memindahkan material tersebut dari quarry menuju crusher plane yang berjarak 400 meter. Ukuran materialnya sendiri dia sebesar 150 mm, unsize, dan kapasitas yang dikehendaki adalah 2000 ton per jam. Dari sini kita bisa membuat rancangan awal dimensi-dimensinya sebagai berikut. Jadi untuk konveyornya terdiri dari dua section, yaitu section A dan section B, di mana tiap section memiliki dimensi sebagai berikut. Di sini kita juga perlu menentukan properties dari material yang nantinya akan berkaitan dengan desain dari conveyor itu sendiri. Untuk broken granite di sini dia memiliki massa jenis sebagai berikut: 1550, surface angle 20 derajat, dan V sebesar 0,81. Jadi data tadi diambil dari tabel yang ada di ISO 3435 dan juga ada pada buku Dunlop Handbook. Sini V diperoleh dari perkalian dari V1 dikali V2, di mana V1 adalah 1 dan V2 adalah 0,81 untuk sudut 20 derajat. Lalu penentuan desain berdasarkan belt capacity. Di sini yang dicari antara lain kecepatan belt dan dimensi-dimensi pada penampang melintangnya, yaitu meliputi lebar belt, lebar idler, troughing angle, dan layout idler. Pertama di sini kita cari theoretical volume flow-nya dari 2000 ton per jam tadi dibagi dengan V dan dibagi dengan rho diperoleh 1593. Kemudian untuk kecepatannya sendiri, untuk material broken granite dia masuk ke rentang antara 1,31 hingga 3,55. Di sini diambil nilai yang terbesar dengan asumsi bahwa ketika nanti diperoleh IVTH-nya melebihi dari 1593, maka kemudian kita menurunkan kecepatannya pada batas yang direkomendasikan ini. Kemudian dari situ kita juga menentukan lebar beltnya dan troughing angle. Untuk lebar belt sendiri ditentukan berdasarkan tabel appendix A2, di mana di sini diberikan data berupa volume flow-nya pada kecepatan 1 meter per sekon dan pada bidang yang mendatar. Kita setarakan terlebih dahulu nilainya tadi 1593 dibagi dengan 3,35, diperoleh ini 475,52. Di sini kita ambil datanya antara 30 derajat, 35 derajat atau 40 derajat di sini. Lalu di sini juga untuk lebar idler, karena menggunakan 3 roll, maka untuk lebarnya sendiri dia 380 mm. Dari situ diperoleh juga beberapa dimensi lain, yaitu B kecil, L kecil di sini, di mana B itu adalah lebar dari materialnya ini saat dia mengisi belt, dan L1 adalah lebar ini satu dari materialnya itu sendiri terhadap beltnya ini. Oke, dari situ kita lakukan iterasi untuk menentukan berapakah troughing angle yang tepat. Jadi sini kita nyari A1 dan A2-nya. A1 ini, A2 ini adalah cross sectional area, di mana menggunakan persamaan berikut ini. Dimasukkan tadi parameternya, dapat A, kemudian dikalikan dengan V, kalikan dengan 3600, dapat 1572. Lalu kita melakukan cara yang sama untuk iterasi yang berikutnya, dan pada iterasi yang ketiga ini diperoleh nilai sedikit di atas dari yang dikehendaki, yaitu 1621. Lalu di sini kita kecilkan volumenya agar nilai IVT-nya sama dengan 1593, sehingga diperoleh V-nya 3,292. Untuk yang tahap 3 ini diperoleh parameter berikut, dan kemudian masuk ke perhitungan daya. Di sini digunakan untuk memperkirakan nantinya akan menggunakan belt rating seperti apa. Jadi berupa estimasi awal. Untuk power requirement-nya P1, P2, P3. P1-nya ini CB kali V tambah QM per CL kali KF, di mana CB adalah
lebar belt, dan CL adalah panjang dari belt, faktor dari panjang dari belt. Kemudian P2, ini H adalah elevasi, QM adalah mass flow-nya, dan 367. Kemudian di sini juga ada power motor, PT per mu, peroleh power motornya. Dari sini kita juga dapat data tersebut dari tabel yang ada di buku Dunlop. Ya, ini section 11.7, section 11.8. Di sini CB-nya 187 ketika kita menggunakan belt 1000. Kemudian yang berikutnya untuk CL-nya pada section A dia 65,37 dan CLB-nya 58. Sedangkan untuk KF-nya dia 1. Lalu dengan perhitungan tadi diperoleh PTA-nya 397,01 kW dan PTB-nya 343,73 kW. Untuk power motornya dibagi dengan efisiensinya didapat 441,12 kW. Kemudian di sini kita menentukan belt strength-nya. Jadi belt strength ini juga berkaitan dengan jenis belt yang akan digunakan nantinya. Jadi kita memperkirakan terlebih dahulu jenis beltnya seperti apa, apakah nanti memenuhi safety factor yang ada. Untuk belt strength-nya K sama dengan CR per CV kali PT per V, di mana CR adalah friction value berdasarkan lebar belt dan kondisi dari permukaan dari puli itu sendiri. CR-nya dia 16 karena beltnya 1000 dan asumsinya adalah kering permukaannya. Kemudian CV-nya karena di sini kami mengasumsikan awal menggunakan belt jenis Perforce dengan 6 lapis karkas sehingga CV-nya 0,83. Kemudian pada perhitungan tadi section A-nya memiliki breaking strength sebesar 2326,2 Newton per mm, dan pada section B dia memiliki breaking strength sebesar 2014,02 Newton per mm. Sehingga dari kedua ini kami memutuskan untuk mengasumsikan menggunakan jenis Perforce 2500 per 6. Lalu di sini kita menghitung juga resistance to motion-nya. Namun sebelum kita menghitungnya ada beberapa parameter awal yang perlu diketahui, yaitu friction factor-nya. Di sini dicari dari tabel 12.4, kemudian dilakukan interpolasi dari nilainya 0,02 sehingga diperoleh nilai ini. Kemudian untuk mass rollernya, jadi suatu roller pada konveyor tidak boleh melebihi kecepatan 650 rpm. Di sini kita pertama mengasumsikan berdasarkan standar itu mencoba milih 0,108 meter atau 108 mm diameternya. Ini dilakukan pengecekan, ternyata NR-nya masih di bawah 650 rpm sehingga kita bisa menggunakan diameter ini. Dari diameter ini dapat ditentukan massa carrying side atau return side-nya dari tabel B1. Kemudian intervalnya sebesar ini 1,2 meter untuk carrying side, dan pada return side dia 2 kali dari carrying side yaitu 2,4 meter. Sehingga MRU dan MRO-nya adalah sebagai berikut. MRO dibagi LO dan MRO dibagi LU. Kemudian untuk MAXNG-nya diambil dari appendix C1. Sini diperoleh 21,3 dengan cover thickness-nya 6 mm. 6 mm 21,3. Kemudian MAXNL dihitung dari persamaan ini, QM per 3,6 kali V, dapat MAXNL 168,76 kg per meter. Sedangkan koefisiennya pada secondary resistance dari tabel juga diperoleh nilai ini, tabel section 12.3. Dari situ kita bisa menghitung berapakah primary resistance, secondary resistance, dan slope resistance-nya. Di sini diperoleh resistensinya, kemudian dari ini kita bisa hitung juga power-nya yang dibutuhkan. Diperoleh pada kondisi ini power terbesar terjadi pada section A, yaitu sebesar 432,17 kW. Setelah itu kita bisa menentukan take up sistemnya. Di sini layout yang digunakan seperti ini, terdiri dari sebuah penggerak dan ada tail pulley-nya dan ada snap pulley-nya. Pada layout seperti ini dia memiliki wrap angle sebesar 230 derajat. Kemudian untuk
C2-nya diambil dari tabel sini. Ketika mu-nya 0,4 dan wrap angle-nya 230, maka C2-nya adalah 0,25. Lalu untuk C1-nya, dia C2 ditambah 1, yaitu 1,25. Sedangkan pada tabel yang bawah ini digunakan untuk menentukan E pangkat mu alfanya. Dari situ kita kalikan dengan C1 C2 sehingga diperoleh tegangan pada beltnya yang terbesar terjadi pada conveyor section A getting side. Lalu di situ kita lakukan validasi apakah belt tadi memenuhi standar yang ditetapkan. Di mana standar yang ada adalah ketika belt tersebut berada pada kondisi steady state dan kondisi kerjanya normal, maka dia setidaknya harus memiliki safety factor sebesar 8. Oleh karena itu dari situ dilakukan pengecekan apakah belt tadi memenuhi dan ternyata diperoleh safety factor sebesar 11,77, di mana dari safety factor ini kita bisa menurunkan hingga safety factor 8. Dari situ kita coba turunkan dengan mengurangi belt ratingnya. Ketika kita menggunakan safety factor 8, ternyata dia breaking strength-nya yang dibutuhkan terbesarnya adalah 1591,67 Nm per mm. Karena itu kita bisa menggunakan belt rating minimum sebesar 1600, dan di sini kami gunakan belt jenis Superforce 1600/6. Dan menggunakan perhitungan yang sama seperti tadi untuk FU-nya, untuk Tmax, PT, PM diperoleh hasil seperti ini. Dan dari PM itu kita bisa menentukan berapakah power motor yang dibutuhkan. Di mana power motor yang tersedia di pasaran antara lain ini 500 kW yang tersedia, yang lebih besar daripada 470,12. Kemudian setelah dilakukan validasi, kita memutuskan untuk menggunakan belt jenis ini 1600/6 Superforce. Dicari pulley diameternya, DTR sama dengan CT kali D, di mana CT diperoleh dari tabel dan D adalah carcass thickness. Sini 9,2 diambil dari appendix C1 dan 1,15 ini adalah berat tiap milimeter. 9,2 dibagi 1,15 diperoleh thickness-nya 8 mm dan 108 dikali 8, 864. Jadi ini untuk pulley yang terbesar atau drive pulley-nya. Lalu kita juga harus mencari tadi tail pulley-nya berapa dan snap pulley-nya berapa. Di sini digunakan tabel 11.11, di mana tabel tersebut mengharuskan kita harus menghitung KA-nya. KA adalah utilization factor. Jadi dari S kali Tmax per B kali KN, di mana S adalah safety factor, B belt width, and KN itu breaking strength, dan Tmax adalah tegangan maksimum. Sini diperoleh 0,823 berada pada baris ini, sehingga untuk penentuannya bisa didasarkan pada tabelnya. Ini 864, maka untuk B-nya, untuk tail pulley-nya 630, dan untuk snap pulley-nya 500 mm diameternya. Oke, dari sekian perhitungan tadi, maka dapat disimpulkan untuk menangani masalah tadi digunakan belt dengan spesifikasi seperti ini. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.